Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Gedung Padang ini sungguh sangat luar biasa. Silahkan Anda datang ke sana dan kemudian lihat HP Anda. Itu HP Anda pasti full bar. Sinyal Anda pasti sangat kuat. Memang di beberapa tempat, di tempat-tempat yang ada doorval, itu mereka memang memiliki daya penguat elektromagnetik yang sangat luar biasa. Nah, ini mungkin sangat sulit dijelaskan oleh orang-orang zaman sekarang. Karena dengan keterbatasan teknologi di zaman sekarang, itu bagaimana akselerasi dari doorval ini mungkin masih menjadi misteri. Secara perlahan, tapi pasti kita akan coba ungkap. Kita akan coba bahas, dan tetap kita akan menelusuri jejak para ancestor kita, para leluhur kita. Jangan menyerah, dan jangan takut Anda dikata-katai. Jangan takut. Cobalah kita berpikir. Cobalah kita berusaha membuka wawasan kita. Buka kacamata kita. Jangan menggunakan kacamata kuda. Keluar dari kotak-kotak yang sudah ada di pikiran kita. Pelajari segala sesuatunya itu secara objektif. Dan baca semuanya itu secara menyeluruh. Atau istilah kita itu dengan berpikir holografik. Jadi kita akan mengerti secara keseluruhan dan kita mampu membuat sesuatu untuk umat. Pernah suatu kejadian, salah satu pemelihara situs di sana ketika mengambil gambar anaknya, itu terlihat di belakang anaknya itu ada sebuah holograf yang sangat aneh. Kalau misalnya kita katakan aneh, ada bayangan besar menggunakan sarung, kalau orang Sunda itu bilang itu sarung kotak-kotak, dan tinggi besar, itu di belakang dari anak ini. Nah, sebetulnya doorval itu masih sewaktu-waktu mengeluarkan sebuah rekaman holografik tentang yang namanya Kulnaka. Kulnaka itu di Gedung Padang adalah seorang penjaganya dan kuncinya bagaimana dia melihat segala sesuatu itu secara holografik, termasuk tata surya, termasuk galaksi, di mana letak perbintangan itu sudah terpetakan di sana. Bahkan tim terpadu riset mandiri sudah melakukan pengeboran sedikit untuk melihat dan mengkaji ada apa di dalam tanah. Dan ternyata di dalam tanahnya itu didapat sebuah pasir yang sangat halus. Pasir ayak yang sangat halus. Dan pasir itu sebetulnya kalau untuk pengetahuan origom ini, saya namakan itu pasir origom. Dan di sana juga ada mata air di kaki, bukan di kaki ya, tapi di leher. Itu ada mata air di sana, dan mata air itu tidak habis-habis. Seperti peninggalan leluhur kita. Kita lihat faktanya seperti apa. Kita lihat datanya seperti apa, dan buktinya bahwa ternyata masa lalu itu luar biasa modern. Kalau terbukti, mau tidak mau, terimalah itu. Mengapa ada jejak manusia dengan dinosaurus berdampingan? Mengapa ada suatu fakta dan bukti-bukti, banyak sekali bukti-bukti yang membuktikan bahwa masa lalu itu tidak seprimitif seperti yang kita bayangkan. Sejarah dibuat oleh pemenang perang. Mengapa bisa terjadi distorsi sejarah? Di manakah letak kerajaan Pajajaran itu? Di manakah letak Sriwijaya? Di manakah letak Trowuran? Kita hanya membaca dari buku sejarah. Pertanyaannya, apakah benar di sana? Mengapa kita tidak selidiki sendiri? Mengapa kita tidak coba tembus dan cari? Apakah yang selama ini kita baca itu betul? Jangan sampai kita menelan begitu saja mentah-mentah. Seperti Anda semua, Panarunga semua, jangan menelan apa yang saya katakan ini mentah-mentah. Mari kita sama-sama kaji. Mari kita sama-sama buktikan. Mari kita sama-sama mencari.
Apa yang saya katakan ini adalah berdasarkan penelusuran saya. Jadi apabila Panarunga semua itu sudah menelusuri, mari kita gabungkan. Dan semua hasilnya adalah untuk umat. Tidak hanya sekedar disimpan, tidak hanya sekedar dikoleksi, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk umat ini. Misalnya, sekali lagi kita berbicara tentang Gedung Padang. Setelah mengetahui di sana ada sumber energi yang luar biasa yang bernama Dorval itu, mungkinkah kita sekarang bisa membuat reaktor sendiri? Lalu minimal dari reaktor tersebut, kita mampu membuat pembangkit listrik. Minimal satu kelurahan bisa kita cover. Apa yang terjadi di sana? Setelah membaca kalender galaksi dan mampu mendeteksi bencana, mungkinkah pertanian itu bisa kita buat semodern mungkin? Dulu, kaum leluhur kita mengenal dengan sebuah proyek bernama Granuma. Proyek Granuma tersebut adalah sebuah proyek untuk memakmurkan masyarakat dalam hal pertanian. Dulu sudah dikenal dengan yang namanya rekayasa genetik mikroba. Bagaimana membuat mikroba yang patogen atau mikroba yang merugikan itu menjadi mikroba-mikroba yang menguntungkan. Mikroba-mikroba yang mampu menghasilkan hara tanah. Jangan sampai kita hanya pandai ceramah saja, pandai khutbah saja, pandai bicara saja, menjadi NATO atau no action, talk only. Dan mungkin orang-orang yang merekayasa kita untuk menjadi seperti itu akan senang sekarang. Usaha mereka berhasil. Dan lalu mereka berusaha untuk mengadu domba kita dengan meruncing yang namanya perbedaan pendapat. Ya satu contoh lah. Ketika kita memiliki pendapat yang berbeda, kenapa tidak pernah kita memaklumi? Mengapa kita harus selalu memperuncing yang namanya perbedaan pendapat itu? Mengapa kita mau saja diadu domba pula oleh mereka? Diadu domba, kemudian dipanas-panasi, kemudian mereka melakukan pembenaran-pembenaran dalam, misalnya dalam bentuk ayat dan sebagainya. Kemudian mempermasalahkan akidah masing-masing, seolah-olah orang lain itu akidahnya salah dan akidahnya dianya saja yang benar. Padahal sekali lagi, hanya Roblah yang mengetahui siapa yang tersesat. Dan hanya Sang Maha Pencipta pula yang mengetahui siapa mereka yang mendapatkan petunjuk. Kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa menjudge. Salah satu ayat di Al-Quran pun jelas. Karena kita ini di Indonesia ini mayoritas Islam atau mayoritas mengaku Muslim, mengaku Islam, itu jelas sekali. Di dalam salah satu ayat di dalam surat An-Najm ayat 30 ditegaskan oleh Sang Maha Pencipta, difirmankan dengan zalika mablaghuhum minal ilm, inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu biman ihtada. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Sesungguhnya hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan mengetahui pula siapa yang mendapatkan petunjuk. Sejak kapan kita menjadi Rob yang berani menjudge orang lain itu sesat? Sudah jelas-jelas Sang Maha Pencipta itu berfirman. Sudah jelas-jelas Sang Rob berfirman. Kita tidak berhak menjudge orang lain itu tersesat. Dan nanti pun di akhirat yang ditanya adalah diri pribadi kita, bukan orang lain. Orang lain itu adalah urusan masing-masing orang tersebut. Mereka punya amalnya, dan mereka pun akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan amal mereka. Agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Jangan memaksakan orang lain sesuai dengan selera kita, karena belum tentu orang lain itu memiliki pendapat yang sama. Dan jangan memaksakan pendapat. Mari kita sama-sama kaji dan lihat faktanya. Ini penting. Melihat fakta itu penting. Jangan sampai katanya-katanya yang dinomorsatukan.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.